Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bu Ipon ya di pendampingan individu ketiga. Ya. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ipon? Alhamdulillah sehat. Oh, Ibu gimana sehat? Alhamdulillah lagi menwa. Ngomong-ngomong ya. Semoga cepat sehat. Amin, amin, amin. Oke, sebelum kita masuk ke pendampingan ketiga ya, Bu Ipon, saya akan menanyakan dulu proses pembelajaran daring. Bu Ipon udah sampai modul mana? Ada keluhan atau gimana? Kalau dari mana dulu, dari modulnya dulu? Iya, dari Kalau modulnya. modulnya sekarang itu udah sampai 2.2. Ya, terus ada ini nggak, ada keluhan gitu? Hanya kalau sampai saat ini mungkin aku masih bisa teratasi. Iya, ya, gercep soalnya, gercep. Walaupun masih kadang ya banyak hambatan gitu. Hambatannya apa ini? Hambatannya belum bisa membagi waktu dengan baik aja. Tapi kan nggak pernah terlambat, berarti sudah bisa membagi waktu ya. Minum aja, minum. Bentar. Itu kok tiba-tiba batuk ya? Iya, tiba-tiba batuk. Kenapa sebenarnya? Ayo Tapi debu. kenapa Iya, dipanggil sama ibu nggak apa-apa. saya? Daripada loncat, Iya. bahaya ya. Iya, minum dulu. Jadi nggak ada masalah ya? Alhamdulillah. 1 bulan ini aman-aman aja lah Aman. pokoknya. Oke. Kita masuk ke bagian inti ya, Bu Ipon. Iya, Mang. Kan kemarin udah ngisi nih refleksi yang 360 derajat Iya, buat kepala sekolah, rekan Teman. guru, Ya. rekan sejawat, siswa ya, Iya. sama kompetensi diri ya. Iya, sudah. Nah, berdasarkan dari umpan balik tersebut gitu, kira-kira ada yang kurang baik atau perlu ditingkatkan Ada. dari kompetensi Ibu, dari kompetensi diri, kepala sekolah, Ya, rekan sejawat sama siswa. sama siswa. Iya, silakan. Dari mana dulu? Terserah. Dari diri boleh. Iya. Kalau dari diri banyak, ada juga sih yang belum, ini mungkin lebih ke apa, kalau belum bisa apa sih kalau mengajak tuh, Menggerakkan. menggerakkan Mm. rekan sejawat gitu kan. Mm. Susah ya tuh. Iya, susah itu mah, sampai sekarang juga saya belum bisa menggerakkan. Ya, Susah itu mah. ya, belum bisa menggerakkan. Biasanya mah memberi contoh dulu gitu. Ya. Nanti kalau kabita baru, Nah gitu. kalau pengen si rekan itu biasanya baru nanya gitu, nanya ke kita, itu pun ya jarang sih gitu. Jadi wajar sih kalau itu mah, kalau kompetensi diri. Terus saya juga kalau kadang kalau ingin menyampaikan hal itu, berbagi gitu, tidak pede gitu. Padahal bagus loh, YouTube-nya bagus gitu ya. Padahal tinggal di-share aja, nggak usah peduliin. Nggak usah peduliin. Jadi kalau kita berbagi itu nothing tulus ya. Artinya apa? Udah, kalau dapat baik alhamdulillah. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Kalau dapat cacian itu ujian. Tantangan juga Karena buat merasa kita. memang yang saya lakukan itu belum maksimal gitu. Jadi nggak pede dengan yang sudah dilakukan. Karena kalau Jadi kita nunggu maksimal nggak akan bisa berbagi pastinya. Karena nggak ada yang sempurna. Itu kuncinya, jadi berani dulu gitu. Bagus, udah ada niatan, nggak apa-apa sih, bagus. niat mah ada, cuman aduh, kayak kalau saya kemarin yang berbagi, Takut teriak gitu ya. Ya, gimana gitu. Meni asa gimana, sok Sini, banget Bu, gitu. Hah? Apa? Kayak kalau kayak sesi kemarin yang Disiplin, kemudian yang disiplin budaya positif. gitu. Ketika mau mengajaknya ada merasa canggung gitu. Tapi kan di sini semua ikut, Bu, saya lihat. Iya, cuma takut. Takut menggurui mungkin. Iya. Padahal guru ya. Iya. Tapi karena sok pintar. Padahal enggak loh ya. Itu kan memang kewajiban untuk pelatihan kan. Jadi alibinya pelatihan aja, bukan sok-sok bergaya pengen berbagi, pengen menggurui, tidak. Tapi karena memang syarat untuk lulus pelatihan gitu aja. Alasannya itu aja kuat gitu. Jadi Jadi kita sampaikan. Jadi memang kegiatan ini karena memang salah satu bagian dari tugas saya sebagai CGP harus Iya. diselesaikan. Gitu. Iya. Bukan saya ingin menggurui orang lain. Iya, Dan betul. kalau ke situ mah, saya kan ilmunya juga belum sampai gitu kalau untuk Iya, menggurui ya orang kan. lain mah. Jadi guru lain tuh terpaksa awalnya ya, terpaksa untuk mengikuti ibu karena kan nantinya kalau dia pelatihan gimana gitu. Pasti kan butuh ya dukungan kita ya. Iya. Yang saat ini kita jadi di CGP, kan nantinya juga mereka butuh kita gitu kan. Iya. Jadi ya, Apalagi kalau sekarang mah kan
yang kemarin itu dimasukkannya ke Kombel, jadi dapat sertifikat yang Oh, dia jadi positif. narasumber ya? Ya, Oh, berarti RHK-nya gede ya? sekali mendayung 2 pointer lampu. Oh iya, makanya. Jadi ada jadi narsum Kombel juga, Iya. RHK-nya dapat poin gitu. Iya, gitu. Alhamdulillah. Kalau dari segi rekan sejawat gimana, Bu? Apanya? Ada kompetensi yang kurang atau perlu diperbaiki Oh. dari Ibu? Kemarin itu dari Bu Emma itu. Iya. Ya itu tadi kemarin apa sih? Kurang berbagi itu ya Iya. tadi ya. Oh, berarti Takut barusan ya. berbagi. Oh, katanya itu takut berbagi karena takut dengan reaksi sekitar. Oh, tapi kayaknya beliau juga gitu ya. Iya. Tapi itu kayaknya penyakit lumrah sih. Iya. Penyakit lumrah. Kalau normal mah kayak gitu. Kalau nggak normal emang beda. Jadi kata hasil kemarin itu dari Bu Emma ini takut berbagi karena takut dengan reaksi sekitar. Dan memang yang dirasa juga seperti itu teh saya Iya. memang Siun gitu ya. Nggak pede gitu lah ya, nggak pede. Padahal mah untuk menjadi untuk maju gitu ya. Justru semakin banyak hujatan, semakin banyak cacian itu kan doa kita terkabul yang pertama. Yang kedua itu merupakan tantangan gitu. Jadi melatih mental kita gitu. Oh, ternyata digituin biasa aja deh. Kadang Gitu. mau minta bantuan aja kan misalkan suruhan balik gitu ya. Ada perasaan takut merepotkan. Loh, nggak, makanya kalau umpan balik itu kudu punya bestie sih. Ya. Kalau saya mah kan cukup punya 3 bestie lah gitu. Jadi nggak masalah. Kalau dari kepala sekolah? Dari kepala sekolah sama ada juga ini boleh dibaca Boleh. Iya. Ini kurang sering melakukan refleksi dalam pembelajaran dan kurang percaya diri atas kemampuan diri. Hampir sama sih. Iya. Berarti pandangan orang ke Bu Ipon sama ya semuanya ya. Hampir sama, berarti itu bisa buat refleksi buat Bu Ipon sendiri ya. Kalau murid? Kalau murid Ada. itu tadi itu kan ada pertanyaan yang berkolaborasi dengan orang tua memang Iya. nggak ada tuh. Oh iya, berarti itu aja ya. Yang lainnya mah baik ya. Iya, paling katanya ada usulan ini ingin pembelajarannya lebih bervariasi lagi metode pembelajarannya. Gitu. Oh, ada usulan dari usulannya. Jadi udah baik, cuman pengennya metode belajarnya lebih Ya kan anak bervariasi. sekarang mungkin lebih seringnya itu dibawa keluar gitu ya. Iya, dibawa keluar pakai HP gitu ya Nah, mungkin. sudah mulai menerapkan. Kayak BM itu misalkan mencari teh tapi disimpan di mana anaknya kan. Oh iya, saya lihat di statusnya. Iya. Saya belum gitu. Mungkin Iya. anak kadang Nanti Ibu bisa wawancara mungkin keluar pakai bahasa Inggris mungkin gitu. kadang ingin keluar gitu. Iya. Ingin Tapi jangan terlalu luar nanti repot. iya, Bawa anak orang. pengen medianya bervariasi aja gitu. Oke, sip berarti. Apa rencana Bu Ipon ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Bu Ipon? Rencananya untuk mengasah ya mungkin Tadi lebih, kompetensi itu. ya, lebih mempelajari lebih dalam lagi aja mungkin. Oke, dan selalu Dan mencoba mengaplikasikan ya. mengimplementasikannya Iya, kelas di kelas. perlahan gitu kan. Iya. Nggak bisa sekaligus ya. Iya, nanti Mencoba ngeri kalau ya langsung berubah gitu ya. langsung jagoan. Nanti kaget ya. Kayak sekarang kan mempelajari modul yang diferensiasi. Ya coba diimplementasikan di kelas. Jadi langsung keren. Gitu, ya. Setelah mempelajari langsung Ya, kan, ya, biar langsung kan kemarin memang ada tugas membuat modul iya, ajarnya. terpaksa ya. Iya, Dari iya. terpaksa jadi Iya, terbiasa. jadi dicoba gitu gimana ini bisa enggak. Nanti kalau ada umpan balik dari murid, Ibu menyenangkan. Nah, Iya. berarti kan Bu Ipon jadi tergugah ya untuk melakukan lagi di materi selanjutnya. Gitu. Kan kayak dari awal yang kudu 1.1 yang melakukan tes diagnostik, Iya. kemudian dia belajar sesuai dengan kebutuhan murid kan. Iya, Ya, kita minat dan mencoba bakat. perlahan dipraktekkan gitu. Iya. Oh, jadi si anak tuh makin merasa diakui kali ya. Ya, Jadi intinya jadi makin nyaman gitu ya. iya. Siapa saja nih yang Ibu Ipon libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu Ipon? Ya mungkin tidak lepas dari kolaborasi dari kepala sekolah, Oh, iya, rekan Pak. sejawat, Jelas. siswa, Pasti ya, ya berarti semuanya. semua warga sekolah mungkin ya. Stakeholdernya ya, oke. Sekarang kita masuk ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Apakah Bu Ipon sudah mempelajari modul 2.2? Sudah. Sudah. Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Tentang kompetensi sosial emosional. Iya. Ya gitu. Jadi Itu memang sama baru baru tahu ya. gitu.
Iya memang saya juga kaget ya kenapa kayak orang psikolog ya. Baru tahu di modul itu bahwa memang kita tuh mengajar itu memang kompetensi sosial emosional itu memang harus dibutuhkan, penting gitu ya pembelajaran. Apakah Bu Ipon sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas? Baru proses. Iya, karena ada tugasnya juga ya. Karena ada tugas. Dan Ibu Pasir harus membuat modul ajar yang itu KSE, yang integratif ke KSE gitu. Jika sudah, apa rencananya? Rencana aja kan ya, belum ditulis ya, nggak apa-apa. Ya, gitu. mungkin yang tadi itu yang apa kesadaran diri, mungkin memasukkannya dari apa tadi itu persepsi, kemudian refleksi gitu. Sebenarnya itu tuh udah ya, tinggal dimasukkan, belum ada dokumentasi kali ya. Cuma nggak bahwa kita KSE gitu ya. Nggak kayak juga kan kesadaran berelasi ya, berelasi itu kan dalam kerja kelompok gitu. Itu kan sering dilakukan, malah hampir setiap pertemuan itu ada kerja kelompok. Pasti ada diskusi ya. Diskusi kelompok. Kemudian bisa juga nanti Bu Ipon kerjasama dengan sosial berarti keluar kali ya. Tadi kan pengen merencanakan pembelajaran di luar nih, wawancara kayak gitu juga bisa ya. Bisa, gitu. Berarti banyak ya ternyata. Nggak pusing sekarang. Sekarang nggak pusing ya. Oke. Sedikit ada titik terang. Ada titik terang, alhamdulillah. Berarti apa harapan Bu Ipon setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Ya, yang diharapkan mungkin siswa lebih bisa nyaman gitu. Karena kalau dengan kondisi sosial emosional yang terarah, mungkin pembelajaran pun akan lebih menyenangkan. Iya, karena iya. anak Stabil ya. Sudah siap gitu untuk belajar gitu. Iya, tadi kan ada berdoa dulu, ditanya dulu pelajaran kemarin, persepsi, bagaimana perasaan hari ini kan dianggap ada ya. Ada. Makanya si anak tuh jadi ada jiwanya tenang gitu kali ya. Gitu. Jadi memang anak tuh ketika sosial emosinya udah memang udah ada, udah stabil gitu ya, udah stabil. Anak tuh udah siap untuk belajar gitu. Kan gitu. Pasti masalah di rumah masing-masing beda-beda ya. Gitu. Masuk gurunya ya, stabil emosinya ya. Lebih banyak masalah. Tapi mencoba untuk bisa gitu. Iya, betul, menjaga. Betul. Oke, kalau ini kalau tadi udah dijawab ya berarti yang lima ya. Jadi karena udah stabil maka si anak ini bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke. Kita masuk ke terlaksanaan tahap kerja nih, Bu. Berdasarkan hasil diskusi lokakarya kedua kan gali informasi tentang penguatan bagja di sekolah ya. Apakah Bu Ipon telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Ipon? Mencoba sudah ya. Bahkan kemarin sudah didiseminasikan ya bagjanya Bu Ipon ya. Saya udah lihat sedang proses ya. Proses. Berarti merencanakan sudah sekarang. Nah, ini berarti setelah sudah melakukan apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak? Kalau hasilnya kan masih belum. Kalau hasil tapi kan dari proses itu kelihatan. Iya, sudah meyakini bahwa mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau hasil yang benar-benar langsung yang gitu belum kan ya? Bisa langsung gitu. Langsung bilang takut sombong ya? Iya. Itu kan nanti yang bukan diri sendiri kan. Orang lain. Karena yang melihat kita itu orang lain. Ya, gitu. Jadi nggak bisa bilang saya udah berhasil, enggak. Iya. Sombong ya. Jadi Bu Ipon tuh nggak pernah sombong. Ya, tantangannya Bu Ipon dalam menerapkan tahapan baca. Tantangannya kan sekarang proses nih, ada nggak tantangannya? Ya, itu jadi menyamakan persepsi aja dengan mereka. Oh iya. Punya kepala masing-masing gitu. Iya, kayak yang ngomongin nggak ya? Iya, nggak apa-apa. Ini kan Misalnya dikonotasikan aja. Iya, misalkan kan pengen apa gitu Bu Ipon pengen mengumpulkan gitu, terus mungkin ada alasan kan kayak gini gitu. Kayak untuk menerapkan kita untuk menyelesaikan masalah anak itu kan sebaiknya menggunakan segitiga restitusi kan. Iya. Tapi divalidasi kan, dulu divalidasi kan anak itu. Tapi kan pada kenyataannya tidak semua guru itu bukan bisa mau gengsi ya. Iya kan gengsi juga kebanyakan itu ketika anak ada yang bermasalah dihakimi langsung dihukum. Kita nggak tahu backgroundnya apa gitu ya. Terus yang saya baca itu kan kalau anak itu bermasalah dihukumnya itu kan sesuai yang nyambung. Iya. Nanti hukumnya cuci toilet mungkin ya, bersihin toilet atau lari
keliling lapangan misalkan gitu. perjalanan olahraga, tapi bisa boleh lah berkeliling lapangan Sesuai, iya. tapi kan nggak bisa misalkan pelajaran ini pelajaran bahasa Inggris tiba-tiba anak suruh keliling lapangan kan nggak nyambung. Berarti kan harusnya hukumannya itu anak itu suruh menghafal kosakata kan. Nah Itu baru gitu, nyambung. berarti sesuai ya, Nah, gitu. Mendukung pembelajaran. Ya gitu kan, tapi kan kebanyakan nggak begitu kan, Iya, karena iya. telat harus gitu, atau Iya, iya. telat Padahal pelajarannya bukan PJOK gitu ya. misalkan kalau bersihin keluar kan nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Gitu. Kuduna mau bersihin KB-nya, bukan buat yang terlambat aja ya. Gitu. Untuk menanamkan anak untuk cinta lingkungan, bersih ya kudu KB gitu. Gitu. Itu kan untuk memvalidasi anak aja kan kadang mending kudu Mending kayak kita tuh ke anak, jadi anak tuh kayak yang terlalu apa sih namanya sih, apa di robot kayak robot. jadi kita tuh kayak mengalah ke anak gitu kan. Oh gitu. Apa Iya, sih iya. namanya tuh? Apa ya? Kalau Biarin. segitiga susi kan poinnya maksudnya Divalidasi, terus kita tuh kan bisa jadi sebagai teman, memanusiakan anak ya, Nah, memanusiakan murid gitu ya. gitu kan ada bisa kita sebagai teman, Guru, sebagai psikolog gitu, manajemen gitu ya. manajemen kan yang gue sih manajemen ya. Iya, manajemen. Jadi udah tingkat tinggi tuh ya Itu manajemen. rata-rata yang menggunakan itu kan hukum ya. Iya, hukum. Karena memang paling mudah. Ya. Karena memang mikirnya gini, si ayah udahlah masih anak, jadi kalau dihukum dia ngerti bahwa ini salah. Nah gitu kan kebanyakan masih menggunakan hukum. Iya, dan itu teh katanya yang kemarin ya, saya ke Bu Siza itu yang TK itu membuat traumatik ternyata. Iya. Jadi anak yang dulunya waktu kecil langsung nangis, langsung diam cina gitunya kan dia Membuat biar anak merasa bersalah. jadi iya si anak itu tidak selesai katanya dengan tangisannya itu tidak selesai, harusnya mah ditanya dulu gitu kenapa nangis, Iya, kenapa bertengkar ini sama ini, atau nangisnya selesai dulu sampai puas-puasin dulu nangis baru ngomong gitu ya. Nah saya mikir juga di tingkat TK juga udah kayak gitu ya, apalagi mungkin di tingkat SMP gitu ya Bu Ipon kan dulu bisa ditanya ya budaknya, jangan misalnya ayah gelut nih, ayah gelut Langsung gitu. langsung dua-duanya pokoknya setrap gitu ya. Nah itu kan sebagai penghukum ya. Jadi anak itu kan memang kalau seperti itu akan disudutkan. Iya disudutkan. Teman. Termasuk perundungan juga nggak sih Bu? Bisa jadi ya, guru merundung murid juga bisa ya. Jadi susah untuk menerapkan segitiga susu ini sebenarnya. Ya kan Kalau kudu, tanpa adanya kolaborasi dan iya, kebersamaan. karena memang takutnya kalau ibu membuat ini dikira ibu membela gitu. Nah gitu. Karena kan nanya dulu, nggak langsung hukum. Iya. Ih, cenah dibelain, cenah gitu. Padahal kan bukan begitu ya, Bu ya. Gitu. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Ya, keren. Kalau ini tadi kan ini ya, apa yang perlu ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan bagja? Yang perlu diperbaiki mungkin banyak yang perlu diperbaiki. Banyak kok nggak disebutin. Iya, salah satunya mungkin harus berkomitmen badannya. Iya. Bukan komitmen apa sih? Konsisten. Konsisten aja. Karena memang gitu. kalau dapat ini dari rekan guru misalnya, ya udahlah gitu ya, mungkin langsung udah tunduk lagi Nah, gitu. dan tidak melakukan kayak gitu. Mungkin harus konsisten, istiqomah pada Istiqomah nah gitu. Kata lainnya mah. Oke, siap. Mudah-mudahan ya Bu Ipon bisa istiqomah. Iya. Oke Bu Ipon, kita sudah ke bagian akhir pendampingan. Apa hal menarik dari yang Ibu dapatkan dari proses pendampingan hari ini? Yang menarik tentunya sangat senang bertemu dengan Ibu Pepe yang sangat Sami-sami. menginspirasi. Sami-sami sama yang juga Semakin membuka lebar wawasan yang tadinya KSE kan dari menjenguk orang sakit ya. orang sakit ternyata Sampai kayaknya menjenguk orang sakit pakai bahasa Inggris mungkin Bu. Bisa mungkin itu. RPP menjenguk orang sakit pakai bahasa Inggris. Ada nggak temanya? nanti dicari dulu. Iya nanti. Dan saya sekarang lebih tahu ternyata yang saya lakukan sama itu Sudah. bukan adu daftar Sudah KSE, iya. Ini kan berkat penjelasan Ibu Pepe tadi. Ya memang kan kata Bu Ipan juga kalau bisa mudah kenapa mesti sulit. Sulit, Iya. ya. Jadi kalau kita bisa mencari sesuatu yang memang dekat kita yang sudah Iya. kita lakukan ya tinggal dokumentasi aja Bu. Iya. Tinggal ditulis aja KSE.2 gitu. Ya, misalkan yang tadi apresiasi termasuk ini kesadaran diri. Iya kesadaran diri. Ya. Karena memang kan dia sadar kan Ya. akan pembelajaran yang kemarin, terus dia perasaan dia sadar dong, ditanya dulu dong perasaan di validasi lah kasarannya Validasi gitu ya. ya hampir seperti itu. Iya seperti itu. Nah kalau ini apa Bu yang
harus diperbaiki dari saya sebagai PP di pendampingan keempat nanti. Dan sudah terlalu baik. Nggak berani nih. Tanpa diminta pun kan Ibu PP sudah memberikan apa ya clue gitu ya, jadi saya tuh merasa diri nyaman gitu. Oh, alhamdulillah, Kan mudah-mudahan. kalau saya belum ngerti, belum tahu apa yang nanti akan saya tanyakan apa Iya, gitu, iya. itu beban. Beban. Oh, nggak bisa tidur ya. Ternyata sama kayak murid ya. Kalau ulangan nggak ngerti soalnya ngeri ya. Gitu. Deg-degan gitu ya, nggak ada kisi-kisi lah ya. Kan kita ulangan juga kasih kisi-kisi nih Bu ke murid. Ya kan jadi si murid tenang ya Bu ya. Setidaknya tenang lah, walaupun itu bukan soalnya, tapi kan oh ini kisi-kisinya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Jadi Gitu. menurut saya itu udah sangat luar biasa. Amin, mudah-mudahan Memberikan banyak pencerahan. iya, kan tadi kata Bu Ipon, kalau bisa memudahkan kenapa mempersulit? Supaya kita dipermudah sama Allah ya. Ya, Tapi satu hal, Bu Ipon udah bagus, gercep gitu ya. Lebih karena sebenarnya rekan-rekan itu menunggu aksi Bu Ipon ya gitu. Jadi Bu Ipon aja yang nggak pede gitu ya. Belum pede. Jadi jangan menganggap bahwa Bu Ipon itu sombong, ria gitu. Hilangkan. Pokoknya sekarang alibinya adalah tugas CGP. ya. Nanti setelah tugas CGP, Bu Ipon tinggal alibinya implementasi GP. Jadi masih berkelanjutan. Iya masih dong implementasi GP kan, termasuk nanti Bu Ipon siapa tahu ya menjadi, kan nanti di Balingan Distrik siapa tahu jadi pendamping seperti saya untuk teman-teman di rekan di sini. Nah sekarang nanti teman-teman kan bisa aja kayak di Jawa Barat diwajibkan nih, di SMA itu kan udah diwajibkan. Nah yang SD SMP kan belum nih. Nah siapa tahu yang di sekolah ini diwajibkan, Ibu Ipon yang akan membimbingkan. Nah nanti ya begitu, berarti untuk diteruskan apa yang sudah Bu Ipon pelajari. Nah, terima kasih Bu Ipon, keren banget hari ini untuk pendampingannya dan reaksi dari Bu Ipon. Tadi juga cerita-cerita tentang ternyata respect juga ya kepala sekolah, rekan sejawat sama murid gitu ya. Dan tak lupa nanti di pendampingan keempat ya itu harus dipersiapkan ya, yang harus dipersiapkan oleh Bu Ipon adalah RPP. Dan RPP-nya ini komplit banget, paket komplit gitu ya. Dan sepertinya RPP sempurna ini ya. Mungkin lebih baiknya karena Bu Ipon sudah kurikulum merdeka, lebih baiknya saya sarankan sih LKPD. Satu kali pertemuan, kecuali Bu Ipon mau bikin modul ajar, tapi nanti kegiatan pembelajarannya satu kali pertemuan. Jadi kan kalau harus terintegrasi ke semuanya ya? Ya ada tadi, enggak. Jadi cuman di RPP atau di LKPD itu di kegiatan di rencana pembelajaran itu harus terintegrasi. Yang pertama adalah tadi KSE, ya kan KSE. Nah KSE kan tadi Bu Ipon udah tahu ya, ada apersepsi, ada refleksi ya. Kemudian Bu Ipon mau pakai kerjasama juga bisa gitu ya. Nah terus yang kedua harus ada diferensiasi. Diferensiasi kan ada 3 ya Bu ya. Bisa pakai apa tadi produk konten. Kalau misalnya kontennya beda-beda boleh, materinya beda-beda, satu aja nggak apa-apa, nggak harus tiga-tiganya. Oh satu aja. Misalnya kontennya yang beda, atau misalnya ibu mau prosesnya yang beda, yang satu wawancara, yang satu baca buku, yang satu lihat materinya buku, sama materinya sama, nah itu boleh. Atau misalnya ibu produknya yang beda, misalnya ibu bahasa Inggrisnya ada yang dinyanyikan, ada yang puisi gitu ya. Atau mau tiga-tiganya keren banget pokoknya. Kalau bisa tiga-tiganya, atau 2 boleh, atau 1 juga nggak masalah. Terus ada itu budaya positif. Contoh yang paling mudah mungkin kesepakatan kelas gitu ya, yang setiap rukol ya, setiap elaborasi ya, setiap lokakarya ya. Bu Ipon selalu membuat kesepakatan kelas, dan mungkin pastinya setelah Bu Ipon CGP juga pasti membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid Bu Ipon, dan ini kesepakatannya kelas kesepakatan belajar hari itu Bu. Dan karena memang hari itu aja. Ya, jadi kan kesepakatan kelas kan kadang memang dilakukan kayak saya tuh cuma di awal. Jadi setiap kali kita bertemu ya nggak perlu lah kita bikin kesepakatan lagi kan. Tapi ini kita nyontohin kayak rukol gitu. Kan setiap ada rukol, elaborasi, kita bikin kesepakatan belajar hari itu. Gitu. Jadi itu termasuk budaya positif. Udah 3 itu harus tercangkup. Nanti nggak usah sekarang-sekarang ya, saya nggak terlalu suka sama CGP yang rajin. Jadi nanti boleh 1 hari sebelum saya datang ke PI 4. Saya dulu di-share dulu ke saya, nanti kalau saya ada apa-apa boleh, atau sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya di grup aja nggak apa-apa, biar orang lain juga satu kelompok bisa tahu gitu. Dan nanti juga saya akan membahas di kelompok gitu. Oh ini kurang ini gitu aja ya. Bu Ipon, ada pertanyaan?
Oh, cukup ya. Terima kasih Bu Ipon, alhamdulillah Sama-sama. PI 3-nya berjalan dengan lancar ya. Bu Ipon sudah paham apa yang akan dilakukan di PI 4 ya. Dengan Mudah-mudahan RP insya Allah. apa rencana pembelajaran. Kita kalau yang RPP dikira kurtilas nanti ya. Jadi kita bilangnya rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang akan Bu Ipon laksanakan di kelas ya. 2 JP ya Bu Ipon. 2 JP dengan durasi 2 JP aja. Kalau misalnya nanti pembelajaran diferensiasi harus beberapa kali pertemuan, ambil yang pertemuan terakhir. Jadi Bu Ipon udah memberikan tugas dulu ke siswa gitu. Misalnya produk, misalnya presentasi langsung Jadi harus langsung. kelihatan hasilnya gitu. Ya, jadi biar kelihatan hasilnya di produk aja. Ya, kalau misalnya mau diferensiasi produk. Terima kasih Bu Ipon, tetap semangat, mudah-mudahan lulus dengan hasil amat baik. Amin. Dan nantinya bisa menjadi pendamping ya, karena nantinya kan kembali ke distrik ya. Terima kasih. Saya akhiri, saya minta maaf. Sama-sama. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Tolong.